Yang perlu kita ketahui bahwa kita adalah generasi Islam di abad 20, di mana banyak umat Islam tidak tahu Islam karena tidak tersampaikan secara memadai ke mereka. Di mana umat Islam tidak sepakat dengan Islam karena dakwah Islam tidak tersampaikan ke mereka. Mereka hidup di dalam kebodohan dan kejahilan dari pengetahuan Islam. Ini sebenarnya berbahaya sekali bagi umat Nabi Muhammad khususnya, yang jauh dari pengetahuan Islam. Pada satu hari saat Rasulullah telah Isra Mi'raj, ketemu dengan para sahabat, kata Nabi, banyak penghuni neraka itu fukara, orang-orang fakir. Para sahabat terkejut karena di kalangan sahabat banyak orang-orang miskin. Kata yang masuk neraka itu yang banyak umumnya orang miskin. Kata sahabat, miskin apa ya Rasulullah? Miskin harta bukan, tapi miskin ilmu. Tidak punya ilmu. Dalam Islam, para ulama telah merumuskan dua ilmu Islam itu. Pertama ilmu fardu'in, yang kedua ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu'in ada standar dan ukurannya, baik yang menyangkut dengan iman, menyangkut dengan akhlak, menyangkut dengan ibadah, juga menyangkut dengan kehidupan, yang dirumuskan di dalam 3 jenis ilmu: tauhid, fikih, tasawuf. Kita mau bertanya, apakah tauhid yang mereka tahu sudah mencapai standar bisa dikatakan dia orang beriman dunia dan akhirat, punya akidah yang benar? Kira-kira tauhid sekedar fardu'in sudah tersampaikan kepada seluruh umat atau berapa persen? Bermasalah di tauhid, bermasalah di iman. Bermasalah di iman adalah dosa yang tidak terampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa syirik, dosa tidak ada iman di dalam dada. Tapi dosa lain sebesar apapun Allah mengampunkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu janji Allah sendiri. Maka hal pertama itu wajib tersampaikan ilmu itu. Ini tantangan. Tantangan juga bagi Huda. Kalau itu sebuah kemungkaran, kejahilan ilmu fardu'in, ilmu dasar, itu sebuah kemungkaran besar. Kira-kira siapa saja yang berdosa di atas kemungkaran itu? Pastilah dalam sebuah rumah tangga, kalau seorang istri belum selesai ilmu fardu'innya, maka suami bertanggung jawab. Dosanya ikut ceprek kepada suami. Seorang suami wajib menuntaskan ilmu yang wajib pada istrinya, karena Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Langkah penyelamatan, ya pastikan punya akidah yang benar, punya ilmu yang wajib,
diketahui, yang berdosa kalau tidak diketahui. Kira-kira singkil ini kalau didata berapa persen yang sudah selesai ilmu fardu ain? Saya tidak tahu datanya. Ada yang mendata ini sudah selesai fardu ain, atau kita yakin bahwa mayoritas belum selesai? Ini Huda sudah dilantik mana? Kita memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misi utamanya langkah ilmu, kemudian mengamalkan ilmu itu. Itu memang misi Rasulullah yang kemudian diteruskan oleh para ulama. Sudah 20 tahun Aceh mendeklarasikan negerinya negeri bersyariat. Tidak ada apa-apanya kalau ilmu syariat itu tidak disampaikan secara merata. Islam itu tidak dimulai oleh hukuman, tetapi dimulai oleh ilmu dan pembinaan. Oh, ada lembaga pesantren. Berapa persen dijangkau oleh pesantren? Yang tidak terjangkau itu berapa persen? Ini menjadi problem kita. Maka kita harap Huda ini mengikuti pola dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ikuti pola dakwah Rasulullah. Rasulullah 13 tahun di Mekah hanya dengan memberi ilmu saja. Pertama, ilmu yang menyangkut dengan ketauhidan. Itu umumnya. Tidak langsung perintah salat, perintah zakat, tidak. Pastikan beriman dulu. Karena krisis iman berbahaya. Krisis ibadah lain, ya berdosa. Tetapi tidak sebahaya dengan krisis iman. Maka bagaimana menyelamatkan diri kita, keluarga kita, umat, supaya hidupnya menjadi berharga dan beruntung. Pada satu saat lahir ke dunia terbiarkan di dalam kejahilan, hidup hanya untuk cari makan dan melanjutkan keturunan, tidak punya iman, tidak punya akidah, tidak punya akhlak, pasti akan terjadi penyesalan. Kenapa kita dilahirkan? Karena setiap yang lahir ke dunia ini yang namanya manusia itu beresiko dan berbahaya. Hewan lain dilahirkan, mereka tidak beresiko seperti resikonya manusia. Ayam lahir, kambing lahir, bebek lahir, bermacam hewan binatang lahir. Mereka memang punya resiko dimakan sama manusia, tetapi resiko manusia lebih besar apabila dilahirkan ke dunia. Maka inilah Allah dalam Al-Quran menjelaskan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia pasti, sungguh, sudah inna ada lam ibtida' lagi. Benar-benar manusia ini rugi jadi manusia. Illal ladzina amanu, baru tidak rugi, pastikan beriman. Wa amilus salihat, beramal saleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar
dalam kehidupan. Itu baru tidak rugi. Kalau tidak, lebih baik tidak pernah dilahirkan atau mati kecil. Ini kalau kita sudah insaf sadar, kalau kita pikir-pikir, kalau sudah terlanjur balik dan tua, stres kita. Kita semakin dekat dengan mati, tetapi tidak siap dengan kematian. Kalau boleh tanya, yang duduk-duduk di sini malam ini, berapa orang yang sudah siap mati? Benar-benar siap. Andai Malik Maut malam ini datang ke sini, bilang malam ini tidak pulang-pulang lagi, kita pulang ke akhirat. Siapa yang sudah siap? Jawab aja di hati. Pasti ingat dosa, ingat amalan belum cukup. Resiko lagi, apa selamat iman menghadapi kematian atau tidak selamat. Tapi kalau mati kecil tidak ada resiko itu. Pastilah di surga, walaupun tidak memiliki apa-apa, karena tidak beramal. Kalau mati kecil, kan jadi gelandangan di surga kan lebih baik daripada masuk neraka. Kalau mati kecil, ini sudah terlanjur tua, sudah terlanjur besar, sudah terlanjur berdosa. Karena pada satu hari nanti, pasti di depan akan tiba saat tidak ada artinya harta, tidak ada artinya rumah. Semua yang dimiliki tidak ada hati, tidak ada arti. Yang ada arti kalbun salim, hati yang beriman dan berakhlak. Kapan itu? Itulah saat mati. Hari ini cari makan, cari harta, cari modal sebagai cari fasilitas buat rumah. Tunggu saja, itu tidak ada manfaatnya. Itu saat nyawa berpisah dengan tubuh. Harta menjadi milik orang semuanya. Otomatis. Kalau sudah almarhum, almarhum tidak punya rumah. Walaupun orang bertanya di mana rumah almarhum. Sebenarnya almarhum sudah tidak punya rumah lagi saat beliau mati. Itu milik pewarisnya. Otomatis sudah ada kadarnya. Untuk anak laki sekian, kalau yang mati suami itu istri sekian, itu sudah ada semuanya. Maka oleh karena itu, tantangan pertama, langkah pertama, buatlah generasi-generasi sekarang itu tersampaikan ilmu yang berbahaya sekali kalau mereka tidak tahu. Yaitu ilmu fardu ain itu. Cuma bagaimana caranya? Kalau dengan lembaga dunia daya yang umumnya adalah pengurus huda memiliki daya, ada juga yang tidak, tapi memang komunitas daya atau pencinta simpatisan, itu yang terjangkau oleh dunia pesantren berapa persen? Yang dijangkau oleh majelis taklim berapa persen? Yang dijangkau oleh balai pengajian berapa persen? Yang tidak terjangkau itu bagaimana? Kita lihat mereka tidak pernah hadir di hari Jumat ke masjid. Di tempat-tempat majelis taklim mereka juga tidak hadir ke situ. Ada acara agama mereka tidak pernah dekat dan mau mendengar ke situ. Mereka sibuk dengan dunianya.
Apa menunggu mereka datang sendiri, sembuh sendiri? Tidak mungkin. Ulama mengatakan kejahilan itu bagian dari gila, walaupun tidak gila benaran, tapi bagian dari gila, haus. Yang namanya gila itu tidak akan mengobati dirinya sendiri. Kalau sudah mau datang ke rumah sakit, itu tidak gila namanya. Jangan pernah orang sadar menyalahkan orang gila. Gilanya karena tidak mau datang ke rumah sakit mengobati diri. Itu sama juga menyalahkan orang gila, sama juga sama-sama gila. Tapi ada orang yang sadar, yang menangani itu. Begitulah kebodohan dan kejahilan. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis itu menjadi petunjuk dan arah bagi kita. Kun aliman au muta'alliman au mustabi'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kamu semestinya jadi orang alim. Usahakan jadi orang alim. Itu paling ideal. Kalaupun tidak, au muta'alliman, atau mencari alim. Mencari ilmu untuk dapat alim. Status muta'allim, pencari ilmu. Kalaupun tidak pencari ilmu, mustami', kamu menjadi pendengar, mau dengar, tidak mencari pun. Kalau ilmu datang mau dengar. Di mana ada pembahasan ilmu, orang memperdengarkan tentang ilmu, tetap mau dengar. Walaupun tidak dicari. Tapi kalau pencari, dia mencari memang. Jauh dia datang mencari. Tapi kalau pendengar, kalau datang dia mau dengar. Itu masih bagus. Kalaupun tidak jadi pendengar, muhibban, kita nggak bisa dengar, nggak ada orang yang mendengarkan, nggak punya waktu untuk mendengar ilmu, tapi cinta, pencinta. Jangan sekali-sekali jadi kelompok yang kelima. Tidak suka ilmu, tidak suka agama. Tidak mau mendengar ilmu, tidak mau mendengar agama. Fatahlik, maka kamu hancur, binasa itu. Ini kalau kita buat acara, lantikan majelis taklim, apa kita seperti ini yang jadi langganan terus. Kalau kita buat acara lagi, kita lagi kumpul orang-orang itu lagi di masjid juga yang kena nasihat orang itu terus. Yang tidak kena nasihat itu, maka coba sekarang berbahaya sekali. Kalau umat Islam tidak tersampaikan Islam, maka akan direncanakan orang, mereka akan jadi musuh Islam. Akan dimanfaatkan oleh orang lain menjadi penghancur Islam. Kalau zaman-zaman dulu, hutan yang terlantar, ya dia terlantar. Tidak ada yang menggarap. Tapi kalau sekarang, kalau yang terlantar, akan digarap oleh yang lain. Maka jangan kalah cepat di dalam pergerakan dakwah sebagai amanah dari Allah. Maka untuk huda ini harus punya strategi bergerak. Memang semuanya takdir Allah, tetapi Allah mengamanahkan kepada orang-orang singkil untuk membuat singkil ini singkil yang berilmu, bukan singkil yang bodoh dan tidak punya ilmu.
Ini sebenarnya yang diperlukan. Apa boleh buat? Kita capek sedikit sekarang. Andainya negeri yang bersyariat ini dunia pendidikannya disyariatkan sesuai dengan konsep syariat, kita agak ringan, ya kan? Yang sekolah dapat ilmu fardu'in, kemudian ilmu fardu kifayah. Kalau sekarang dikatakan ilmu umum, tidak ada dikotomi antara ilmu agama ilmu umum dalam Islam. Yang ada ilmu fardu'in, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ada yang berkaitan dengan iman, ibadah, akhlak, juga ada berkaitan ilmu fardu kifayah dengan kemaslahatan kehidupan kaum muslim. Umat Islam butuh sehat, harus ada ilmu kesehatan, harus ada tenaga kesehatan yang menangani mereka supaya sehat. Itu ilmu fardu kifayah. Kalau tidak memadai dan mencukupi, semuanya jadi berdosa. Sama dengan orang mati, tidak ada yang memandikan. Ekonominya harus bagus supaya tertib hidupnya. Itu fardu kifayah. Tetapi dalam Islam utamakan dulu fardu'in. Haram mendahului fardu kifayah sebelum selesai fardu'in. Fardu kifayah memang wajib, tapi salah apabila orang yang sibuk dengan fardu kifayah tetapi belum selesai fardu'in. Karena fardu'in, ilmu fardu'in itu bagaikan celana dia. Kalau fardu kifayah bagaikan baju. Mana lebih duluan celana sama baju? Mana lebih duluan? Harus ada celana dulu. Tidak ada arti baju kalau nggak punya celana. Tapi berarti celana walau belum punya baju. Orang cantik punya baju jas, hebat, dasi lagi, celana tidak ada. Itu gimana kira-kira? Begitulah orang tahu fardu kifayah, fardu'innya belum selesai, akhlaknya tidak ada, imannya tidak ada. Maka inilah sebenarnya kalau kita memperingati kelahiran Rasulullah, misi Rasulullah ini kalau kita diperintahkan untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, membiarkan kemungkaran kejahilan itu juga kita meninggalkan kewajiban kita. Maka seperti tadi, kita mari renungkan dalam sebuah rumah tangga ada yang belum selesai ilmu fardu'in, belum selesai imannya. Pertama yang berdosa kepala rumah tangga. Mereka menjadi dayus. Dirinya punya ilmu, dirinya beribadah, membiarkan di dalam keluarganya dalam kejahilan. Dia masuk neraka bukan kesalahan pribadinya, tapi kesalahan orang lain. Dosa orang lain menjadi dosa bagi dirinya. Karena tanggung jawab pembina rumah tangga. Anak yang terbiarkan begitu, suami istri, ibu dan bapak bertanggung jawab. Di sana ada orang punya ilmu, wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi dosa orang lain lagi kalau terbiarkan. Karena itu wajib. Maka Al-Ghazali mengatakan, orang yang punya ilmu duduk di rumah beribadah belum tentu, belum pasti tidak punya dosa. La yakhlu taqa'udul alim fil bait minal ismi. Seorang yang alim duduk di rumah boleh jadi berdosa kalau ada di sekelilingnya tetangganya yang jahil, yang dia tidak mau ajarkan ilmu yang wajib. Ada yang belum sah salatnya, salah salatnya, kita nggak ajarkan. Oh, itu lebih penting dulu. Ajarkan mereka. Maka sekarang Huda buat program. Itu training kader-kader anak muda desa.
buat dia sadar cinta ilmu. Sentuh mereka, dekati mereka, bukan menyalah-nyalahkan mereka. Ajak mereka minum di kedai kopi, dengar keluhan mereka, kemudian arahkan mereka. Maka di sana sudah mulai lakukan itu, ada anak-anak muda buat training satu hari, kalau training sehari. Itu kalau sudah sore udah semangat mereka, sudah semangat, sadar bahwa rupanya saya belum punya iman. Akhirnya duduk sama-sama mereka bermusyawarah, ayo kita buat pengajian. Mereka tidak mau pengajian ke masjid, tidak biasa di masjid, tidak berani pakai peci, tidak berani pakai sarung. Buat di kedai kopi, duduk aja, pakai celana biasa aja dulu. Jadikan mereka muhibbin, pencinta dulu. Kalau udah suka, udah mau dengar. Kalau udah mau dengar, maka ada kemungkinan dia berpotensi punya ilmu. Tidak akan ada orang alim kalau nggak ada pencari ilmu muta'alim. Tidak akan ada orang yang akan mencari ilmu kalau nggak ada orang yang pernah mau mendengarnya. Nggak pernah ada pendengar kalau tidak pernah ada orang yang menyukainya. Buatlah dia suka. Maka Rasulullah hadir basyira wa nazira, memberi kabar gembira membuat dia suka, wa nazira memberi kabar takut membuat dia menjauh dari hal yang buruk. Maka beruntung sekali kalau acara kita malam ini membuat dakwah itu berlanjut, tidak selesai dengan selesai acara malam ini. Membuat dakwah tidak cuma event maulid, cuma event khutbah, enggak, 24 jam. Kalau umat Islam kalah cepat, maka kita akan cepat kalah di dalam persaingan. Ini menjadi problem kita, bukan di sini di Singkil saja. Di semua tempat ini persoalannya. Mereka sudah sekolah, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun, 80% calon mahasiswa di Unsia tidak tahu baca Al-Quran. Mereka sudah lulus SD, mereka sudah berapa tahun sudah bersekolah. Karena negeri bersyariat kita di Aceh belum mampu dan belum sukses mensyariatkan dunia pendidikannya. Maka siapa yang ikhlas bangkit, tidak sekedar menyalahkan yang lain. Tidak ada arti kita menyalahkan orang lain. Kita enggak selamat dengan menyalahkan orang lain, tetapi kita akan selamat dengan melakukan kebaikan oleh diri kita sendiri. Ini mengerikan sekali kalau kita melihat dengan kacamata agama. Kemudian, kenapa ini tidak terjadi? Artinya umat Islam tidak hadir bermanfaat dan berjuang untuk Islam dan memperkuat kebaikan. Saya sudah lihat ada ilmu fardu'in, salah satu ilmu fardu'in yang berkaitan dengan mereka yang hidup di dalam ruang publik. Karena Islam itu mengatur ibadah juga kehidupan. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya mengatakan, untuk kita selamat di dalam menjalani kehidupan ini, supaya perjalanan hidup menjadi perjalanan ke syurga, jangan sampai perjalanan ke neraka. Kalau kita hidup di ruang publik,
bukan menyendiri di dalam gua. Kita punya tetangga, punya orang lain. Untuk selamat ada 4 hal yang paling utama harus dijaga. Salah satu dari 5 hal itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ilmu tentang bagaimana melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau rumusan amar ma'ruf nahi mungkar tidak tahu. Bagaimana tata cara melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar? Kita buat orang semangat amar ma'ruf nahi mungkar, tapi caranya salah. Untuk tahu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, wajib punya ilmu tentang tata cara amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ilmu wajib bagi siapa saja yang hidup dalam ruang publik. Jangan sampai dosa orang lain menjadi dosanya, malah dosa orang lain menjadi pahala bagi dirinya, pahala orang lain juga dia dapat pahala. Ini siapa yang ajarin? Sehingga kita melihat, karena ini tidak terjadi di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, tahapan pertama juga sampaikan ilmu dulu, ta'rif wa ta'lim. Bukan sorak-sorak, bukan nyerang-nyerang, caci maki. Sampaikan ilmu dulu. Itu tahapan pertama. Bagaimana kita maksa orang salat, dia tidak tahu itu salat itu wajib dan tidak tahu cara salat. Kita tekan mereka, kita pressure mereka, yang nggak tahu salat, gimana mau salat? Enggak pernah mengerti bahwa itu penting salat, enggak pernah tersampaikan kepada mereka bahwa satu salat yang dia tinggalkan tidak sempat qada dan taubat sehingga mati. Satu salat itu resikonya 60 tahun di neraka. Enggak pernah dengar. Enggak pernah dia menghitung, saya hari ini 5 kali salat saya tinggal, berarti resiko saya 300 tahun di neraka kalau enggak taubat. Enggak tersampaikan. Bagaimana cara salat? Akhirnya dia tidak selesai dengan marah-marah. Kemudian baru menasihati, tau'iz. Kemudian baru penekanan. Tahapan paling terakhir itu sudah selesai semua. Baru main hukuman. Tidak main hukuman awal. Itu tidak jalan. Siapapun wajib lakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebatas kemampuannya sendiri. Yang punya ilmu lakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan memberitahu, kasih ilmu. Yang punya wibawa, ayo motivasi mereka, ajak mereka untuk kebaikan, hindari keburukan. Kalau semuanya bergerak selesai, tapi hampir semuanya membiarkan, tidak peduli, maka ini jadi masalah. Maka beda dengan generasi Islam masa sahabat. Siapapun yang masuk Islam jadi pejuang Islam. Bukan Islam kebetulan. Kalau kita kan generasi Islam itu hadiah. Hadiah percuma. Gratis. Kenapa jadi Islam? Orang tua saya Islam. Kenapa kamu dikatakan orang beriman? Karena saya lahir dari orang beriman. Bukan dicari, bukan hasil sebuah perjuangan. Yang namanya warisan percuma gampang dibuang dan dihargai. Padahal para ulama demi Islam mengorbankan hidupnya untuk ilmu. Para pejuang mengorbankan yang paling berharga pada dirinya itu nyawa untuk Islam. Kenapa? Ya, untuk mendapat kebahagiaan abadi di akhirat. Maka oleh karena itu,
Mari kita duduk hari ini. Sebenarnya saya tidak menasihati, tidak apa-apa. Cuma semacam sebuah kesepakatan dan musyawarah. Ayo kita sepakat, ke depan kita komit bahwa selama kita masih hidup, kita selalu menghidupkan apa yang diwarisi oleh Rasulullah, yaitu sunnah Rasulullah, agama. Sebatas mampu kita masing-masing lewat kebersamaan dan kekompakan. Karena pada satu hadis Rasulullah mengatakan, bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba alladhina yuhyuna ma amatahun nasu min sunnati. Dulu Rasulullah waktu bawa agama ini langka, sesuatu yang aneh. Manusia-manusia beragama di awal itu manusia yang sedikit, makhluk-makhluk langka pertama. Orang umumnya memandang aneh orang masuk Islam dan beragama, karena mereka orang-orang yang aneh, langka, tidak kayak umumnya orang lain, sulit diterima, ditantang malah, dilawan malah, banyak halangan. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, pada satu saat nanti akan seperti awal lagi. Agama ini dianggap langka. Orang-orang yang komit dengan agama, menjadikan agama sebagai kehidupan, itu menjadi makhluk-makhluk langka, makhluk sedikit. Di awal generasi Islam, agama itu tren, bukan langka. Sesaat Islam maju menjadi sebuah peradaban. Tapi pada satu saat nanti, kata Nabi, akan kembali kepada seperti titik awal. Fatuba lil ghuraba'il ladzina yuhyuna ma amatahun nasu min sunnati. Kemudian Nabi menyatakan, alangkah bahagia bagi yang langkah-langkah ini tetap menghidupkan sunnahku di saat manusia menghancurkan sunnah itu, menghancurkan agama itu. Maka kita-kita di sini yang duduk semua ini, semoga masuk dalam doa-doa Nabi. Kita menjadi makhluk-makhluk langka yang tetap menghidupkan komit dengan apa yang diwarisi oleh Rasulullah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu benar-benar komitmen kita di dalam kehidupan kita. Salatku, badahku, hidup dan matiku untuk Allah, yaitu dengan menghidupkan sunnah Rasulullah. Begitu kira-kira acara pada malam ini. Tunggu Pak Ketua dari jalannya, saya titipkan Huda. Ayo, tunggu sebagai nakhodanya. Mari berlabuh, jangan sampai kapal Huda Singkil itu tenggelam. Hidup bermanfaat kepada umat. Kita komunikasi terus. Di sana sudah mulai bangkit anak-anak muda, cinta agama, cari ilmu. Di sini kita bangkit juga, karena mereka akan mengajak teman-temannya yang lain. Buat itu untuk kebaikan. Pertama, Huda ini benar-benar manfaat kepada umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu yang paling banyak memberi manfaat kepada yang lain. Organisasi yang terbaik, organisasi bukan mengambil manfaat, tetapi memberi manfaat kepada yang lain. Semuanya kita lakukan karena Allah. Maka sampai di sini tausiah kita. Pertama dalam rangka pelantikan Huda, kemudian juga dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Hul Akbar Abu Syekh Haji Bahauddin Tawar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menambah ilmu amalannya, dan semakin bertambah di hari mahsyar nanti. Semoga Allah tempatkan beliau dan kita semua di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin.